Halo guys, balik lagi dengan Bang Upik masih di channel kita tercinta. Kali ini kita ke perseteruan antara pesulap merah guys dengan Persatuan Dukun se-Indonesia yang ternyata semenjak aksi pesulap merah atau Marcel Radipal yang kerap kali membongkar trik-trik para dukun, ternyata banyak yang gerah guys. Walaupun tujuannya sebenarnya bagus ya, dengan niat mengedukasi masyarakat tentang kebohongan-kebohongan atau trik-trik yang dilakukan oleh para dukun. Nah, sebenarnya seperti apa guys status profesi dukun ini di mata hukum ya? Kita bicara hukum, entah itu peramal-peramal atau jual-jual jimat, kesaktian dan lain-lain itulah. Tapi sebelum kita lebih jauh guys, sebenarnya seperti apa di Indonesia di mata hukum, ada baiknya kita lihat dulu karena persoalan ini sudah jauh, sudah sampai ke ranah hukum ya. Makanya kita bahas karena Persatuan Dukun seluruh Indonesia itu melaporkan Marcel Radipal atau pesulap merah ini ke Polres. Sebenarnya seperti apa dari mata hukum Indonesia, hukum positif tentang profesi dukun ini ya? Karena ternyata guys, kalau kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tepatnya pasal 545 sampai 547, Beleit itu menyatakan bahwa seorang yang berprofesi sebagai ahli nujum itu bisa dipidanakan. Jadi selain mengancam peramal, klausul ini juga menindak para pedagang jimat, kemudian dukun yang bisa mentransfer kekuatan jarak jauh seperti yang kita lihat di yang dipraktek-praktekkan oleh Marcel Radipal, bagaimana dia membongkar trik-trik dukun itu ya, termasuk ya transfer kekuatan jarak jauh ini guys. Nah, secara umum selama ini masyarakat percaya-percaya saja bahwa dukun atau ahli supranatural ini bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dengan jimat atau penglaris yang mereka jual, yang mereka komersilkan. Bahkan banyak dukun yang juga dipercaya itu mampu melakukan santet yang bisa menyakiti orang lain ya, yang ditargetkan atau yang ditujukan. Nah, keberhasilan pesulap merah kemudian yang banyak kita lihat membongkar trik-trik ini yang tidak masuk akal, yang tadinya dianggap itu goib, seperti kelapa isi paku, kemudian keris petir dan batu getar dan lain-lain itu tadilah. Dan ternyata sebenarnya itu adalah trik sulap guys. Jadi kita akan lihat ke pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, apa isinya sebenarnya. Jadi ternyata memang bahwa praktek perdukunan itu sudah dilarang sebenarnya, cuman memang banyak tetap yang melakukan ini. Nanti kita akan bahas penyebabnya. Kita lihat dulu pasal ini. Jadi untuk menjerat para dukun sebenarnya kita sudah memiliki pasalnya nih guys. Jadi pasal 545 sampai 547 itu, kalau di pasal 545 itu barang siapa yang menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, itu diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300. Yang kedua, jika ayat kedua tuh ya, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya ini dapat melipat duakan. Terus di pasal 546 guys, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang pertama itu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persetujuan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. 3.
Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri. Kemudian kita ke pasal 547. Seorang saksi yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti itu diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 hari atau pidana denda paling banyak Rp750. Itu guys pasal 545 dan 547. Jadi kalau kita lihat menjamurnya praktek jual beli jasa ramalan ini memang keampuhan pasal-pasal ini masih dipertanyakan karena sanksinya yang rendah, sanksinya yang kecil, maksudnya hukumannya ya, sanksi atau hukumannya itu masih ringan. Kemudian sebenarnya bukan kenapa tidak masif, karena memang terkesan ini agak dibiarkan. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat sebagai upaya untuk mempidanakan profesi dukun ini memang masih kurang lah. Karena ancaman hukuman yang masih ringan. Sebenarnya klausul ini sendiri tidak mengenal delik aduan guys. Artinya apa? Artinya pihak aparat itu bisa segera menindak jika mengetahui adanya praktek klinik ini ya, perdukunan ini. Walaupun kita tahu memang pada kenyataannya di lapangan ini memang masih belum masif lah, belum menyentuh ke akar-akarnya. Makanya konflik ini muncul kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia tadi di video-video akhirnya, karena mereka menganggap bahwa mereka ini profesi yang sudah disahkan gitu, yang dibolehkan dan sudah punya ikatannya, sudah punya izinnya. Itu yang harus diluruskan lagi, karena dengan adanya undang-undang ini, dengan adanya KUHP terkait dengan profesi dukun ini yang sudah kita bahas tadi, ternyata profesi dukun di Indonesia itu memang dilarang. Itu guys terkait dengan perseteruan yang masih panas ya antara Persatuan Dukun seluruh Indonesia dengan Marcel Radipa si pesulap merah. Terima kasih untuk tetap pantengin channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya.